sebesar biji zarrah, bahkan lebih kecil daripada debu. Iman kuat, ibadah semangat. Tapi iman lemah, maka ibadah susah alias payah, saudara. Jadi lemah dan kuatnya dalam beramal bergantung kepada iman kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itu iman itu adalah perkara yang paling penting sebagai fondasi untuk kita semangatnya dalam beramal, sekaligus untuk bekal kita di alam akhirat nanti. Karena kita berbekal untuk akhirat itu, saudara, tidak bisa dianggap sepele atau sekedarnya saja atau asal-asalan saja. Bagaimana tidak, saudara? Akhirat adalah suatu masa, suatu hari yang tidak akan pernah ada ujungnya. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi telah memberikan tamsil atau contoh kepada kita semua. Kalaulah saudara di dunia ini miskin, maka bersabarlah. Kenapa? Miskinnya paling 60-70 tahun. Kalaulah kita di dunia kaya, sukses, maka tidak perlu kita bersombong dan berbangga diri. Kenapa? Kekayaan paling lama 60-70 tahun. Paling kalau kita di dunia sakit-sakitan, maka bersabarlah, paling lama pun 60-70 tahun. Baina sittina wa baina sab'ina sanatan kata Nabi. Kurang berbeda antara 60-70 tahun. Kalau kaya ya kurang lebih lamanya segitu. Kalau miskin ya kurang lebih lamanya segitu. Kalau musibah menimpa kita dan keluarga, ya paling lama segitu. Apalagi ketika kita menyandang satu jabatan. Jabatan paling lama berapa tahun sih? 2 periode, 3 periode, paling lama 33 tahun, paling lama 40 tahun. Semuanya serba sementara, saudara. Tetapi akhirat, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi memberikan contoh kepada kita. Karena biasanya kalau dengan contoh, sebagaimana dalam ilmu syarah dikatakan, la taqsudul maqasid illa bitamthil. Tidak akan hasil suatu maksud kecuali dengan tamsil atau dengan contoh. Maksudnya, saudara, bila setiap perkara ada contohnya atau diberikan contohnya, itu menjadi mudah dipahami, lebih cepat dipahaminya, saudara. Makanya Imam Ghazali memberikan tamsil kepada kita. Bagaimana lamanya tentang hari akhirat itu? Kata Imam Ghazali, kalau dunia ini, saudara, kosong, tidak ada satu isi pun. Dari bumi sampai langit sana kosong, saudara. Lalu dipenuhi kosongnya dunia ini, saudara, dengan biji gandum atau biji jagung. Hingga biji jagung itu, saudara, tertumpuk penuh daripada bumi sampai langit. Ibu bayangin, ini dunia daripada bumi sampai langit penuh, saudara, dengan biji jagung. Dari masyrik sampai maghrib, dari tanah sampai langit penuh dengan biji jagung. Betapa banyaknya itu biji jagung, saudara. Lalu datanglah satu ekor burung pipit yang setiap harinya mengambil satu butir itu biji jagung. Satu ekor burung pipit mengambil satu butir biji jagung, yang ngambilnya setiap hari cuma satu biji. Betapa lama nih? Berapa lama itu? Keburu habis umur kita kalau menunggu itu habisnya biji jagung. Kapan itu habisnya, saudara? Allahu Akbar. Biji jagung sebanyak itu dari bumi tertumpuk sampai ke langit, hanya diambil setiap harinya cuma satu biji jagung. Itu pun hanya diambil dengan satu ekor burung. Kapan habisnya? Oh, tetapi saudara, itu pasti bakal habis. Itu pasti bakal habis. Tetapi pasti butuh waktu yang begitu lama.
entah 1000 tahun, entah 1 miliar tahun, entah 1 triliun tahun, entah jumlah yang kita sulit untuk menghitungnya, saudara, itu pasti bakal habis. Kenapa? Oh, memang setiap hari diambil, pasti bakal habisnya, meskipun butuh waktu yang begitu lama, saudara. Tapi hari akhirat, saudara, abadin abadan, tidak akan pernah habis lama-lama. Maka sengsaralah orang yang harus sengsara karena kurang iman dan amal. Berbahagialah orang yang berbahagia karena cukup iman dan amal. Makanya, saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam saking ngerinya itu gunjang ganjingnya hari akhirat. Apa kata Ibrahim? Ya Rabbi nafsi nafsi, wahai Tuhan kami, tolong selamatkan badanku, tolong selamatkan diriku. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Allahumma sallim nafsi, Allahumma sallim nafsi la li Maryam. Ya Allah, selamatkanlah diriku, ya Allah, selamatkanlah diriku, ya Allah. Tidak untuk Maryam, ya Allah, untuk diriku saja, ya Allah, kata Isa. Saking takutnya ketika menghadap Allah pada hari kiamat. Makanya ulama ahli bayan menjelaskan, meskipun ibu-ibu membawa pahala sebanyak pahala 70 nabi, saking takutnya ketika dihadapkan Allah nanti pada hari kiamat, semuanya saudara merengek, ya Allah, Allahumma sallim nafsi nafsi, ya Allah, selamatkanlah diriku, ya Allah, selamatkan diriku, ya Allah. Enggak ada ibu nanti, ya Allah, selamatkan diriku dan suamiku, ya Allah, enggak ada. Kata orang tua, ya Allah, selamatkan aku dan anak-anakku, ya Allah, enggak ada. Kata suaminya, ya Allah, selamatkan aku dan istriku, enggak ada. Semua sibuk mementingkan dirinya masing-masing, saudara, karena dirinya saja belum tentu selamat. Ibu kan sudah pernah dengar ya cerita nanti pada hari kiamat itu anak cucu mulai pada Nabi Adam sampai anak cucu menjelang hari kiamat kan datang kepada Adam minta syafaat, betul? Apa kata Adam? Wahai anak cucuku, maafkanlah aku pun belum tentu selamat. Jangan kamu berikan syafaat kepada kalian. Coba kamu datang kepada Ibrahim. Ibrahim Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah. Maka bayangkan seluruh umat manusia datang ke hadapan Ibrahim minta syafaat. Apa kata Ibrahim? Wahai anak-anakku, aku minta maaf. Jangankan aku memberikan syafaat kepada kalian, diriku saja belum tentu selamat. Coba kamu datang kepada Musa. Musa itu kalimullah. Musa itu kalimullah, coba kamu datang kepadanya. Datang manusia kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, saudara. Apa kata Nabi Musa? Wahai umat manusia, jangankan memberikan syafaat kepada kalian, kami saja belum tentu selamat. Coba kamu datang kepada Nabi Isa. Barangkali Isa bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena Isa itu ruhullah. Apa kata Nabi Isa setelah kita datang? Aku pun belum tentu bisa memberi syafaat kepada kalian. Wong diriku saja belum tentu selamat kepada Nabi, kata Nabi Isa. Coba kamu datang kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dia bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena dia adalah imamul mursalin, imamnya para utusan, wa khatamin nabiyyin, dan dia penutupnya pada sekalian para nabi. Dia utusan Allah, dia Nabi Allah, dia yang terakhir diutus. Seluruh makhluk Allah tidak akan diciptakan kecuali kalau ada dia. Semua makhluk Allah diciptakan daripada cahaya alias nur Muhammad. Dia Habibullah, dia kekasih Allah. Coba datang kepadanya. Semua umat manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya ummati la tahzan, innakum ma'ana. Wahai umatku, kalian semua jangan berputus asa. Kalian jangan bersedih. Innakum ma'ana, sesungguhnya kalian semua bersamaku. Maka mudah-mudahan dengan majelis ini, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, dengan bersolawat kepadanya, kita mendapatkan syafaat daripadanya, saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gunjang ganjingnya pada maksa, saudara, bagaimana tidak? Matahari hanya 7 hasta di atas kepala kita. Hingga tidak heran berkeringat bercucuran dalam tubuh setiap manusia. Ada yang berkeringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusat, ada yang tenggelam, saudara, dengan keringatnya, bergantung kepada amalannya. Tapi ada juga 7 golongan. Sabahatun yutilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
7 golongan yang mendapatkan naungan pertolongan Allah di saat manusia tidak mendapatkan pertolongannya, saudara. Antara lain, kalau 7-7-nya saya sampaikan, wah habis waktu kita. Yang kedua, wah habis modal saya. Yang penting salah satu daripada yang 7 tadi apa, saudara? Yang salah satunya apa kata Nabi? Orang-orang yang istiqamah bersedekah, mentasarrufkan hartanya di jalan Allah, kemudian sedekahnya dirahasiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bagaimana? Maka manusia dikumpulkan oleh Allah. Kemudian saudara, didatangkanlah 4 nabi oleh Allah. Dan manusia ini saudara dihujjah dengan 4 nabi ini, saudara. Yang pertama siapa? Golongan siapa yang dihujjah oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Inna Allah Ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi 4 anfusin ay ashkhasin ala 4 ajnasin minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghujjah kita semua, saudara, dengan 4 nabi. Yang pertama siapa yang dihujjah oleh Allah? Golongan orang-orang adunia, golongan orang-orang yang kaya raya, golongan orang-orang yang berkecukupan. Dengan siapa kita dihujjah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bi Sulaiman bin Daud. Kita akan dihujjah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan kepada kita, wahai ibu sekalian? Ka'ayyaqula lahum lima taraktumul ibadah. Apa kata Allah? Kenapa kalian meninggalkan ibadah ketika hidup di dunia? Orang-orang kaya, kalangan pejabat, orang-orang yang berlimpah, dia menjawab. Dia menjawab. Apa kata mereka itu? Fa in qalu nahnu mashghulun bil amwali wa bil mamlakah. Ya Allah, aku dulu di dunia tidak sempat beribadah karena aku disibukkan dengan harta dan jabatan yang kau titipkan kepada aku. Aku banyak urusan. Aku harus mengurus negara. Aku harus mengurus rakyat. Aku harus mengurus setiap pekerjaan yang begitu banyak yang hakikatnya bukankah engkau titipkan kepada aku. Jika aku sibuk tidak sempat lagi untuk beribadah. Apa kata Allah? Kalau Allah menjawab kepada orang-orang kaya dan para pejabat yang tak sempat beribadah tadi. Apa kata Allah? Fa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman wa ayyu malik aktar min malihi wa huwa lam yaqrud al-ibadah. Kata Allah, kalau bahasa santai ini, emang jabatan lo itu lebih hebat mana, lebih tinggi mana daripada jabatan Sulaiman? Terus kekayaan kamu itu, kata Allah, emangnya lebih banyak mana daripada kekayaan Sulaiman? Apa yang jawab? Raja di raja yang menguasai 3/4 dunia, dan dia sebagai raja raja manusia, raja jin, dan raja seluruh binatang. Itulah Sulaiman alaihissalam. Raja di raja, saudara, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekayaan yang tidak terhitung, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekaya-kayanya raja dunia sekarang ini, saudara, sekaya-kayanya raja dunia sekarang ini, saudara, bila kita cek orang terkaya di dunia, nah sekarang ada Google, cek di situ, atau di YouTube cek orang terkaya di dunia, nanti akan muncul tuh. Di antaranya siapa? Raja Arab Saudi Arabia. Siapa lagi tuh? Raja Qatar. Siapa lagi tuh? Raja Brunei Darussalam. Mana lagi tuh? Pokoknya raja-raja Uni Emirat Arab, orang-orang hebat, orang-orang kaya, saudara. Kekayaannya di mana? Dia punya pesawat sendiri, punya kapal pesiar sendiri, kemudian mobilnya dilapisi dari emas 24 karat. 24 karat, bukan kaleng-kaleng.
bukan rongsokan. Mobilnya terbuat daripada emas, harta kekayaan yang melimpah, rumahnya berharga triliunan. Nak beristri 100 orang perempuan pun dia lebih daripada mampu. Udah menjadi raja, itu orang paling kaya raya di dunia sekarang ini, saudara. Emasnya cuma sebatas itu. Tapi emasnya Sulaiman alaihissalam, intan berliannya Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika akan dikunjungi oleh Ratu Bilqis yang kemudian masuk Islam, ketika melihat keadilan dan kehebatan, kemewahan, kebesaran Raja Sulaiman, ketika Ratu Bilqis nak kunjungan ke kerajaan Sulaiman, berapa saudara? Dalam riwayat dikatakan tidak kurang daripada 1 kilometer jalan menuju kerajaan Sulaiman itu diaspal dengan emas intan berlian, saudara. Siapa sekarang yang punya kekayaan emas intan berlian sebanyak itu? Siapa? Paling punya 1 koper dah. Emasnya beberapa gudang, intan berliannya paling punya 1 koper. Allahu Akbar. Nabi Sulaiman jalan 1 kilometer saudara diaspal dengan emas intan berlian. Saking kaya, kerajaan luasnya 3/4 dunia dimilikinya, saudara. Dia memimpin bangsa manusia, memimpin bangsa jin, dan memimpin bangsa seluruh binatang, saudara. Itu Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Allah? Apa kata Allah? Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Ini baru jadi RT dan sibuk betul, sampai tak sempat ke masjid. Baru punya mobil dikit aja sombongnya 17 setan. Allahu Akbar. Terutama karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang kaya. Hati-hati para pejabat yang macam ini. Allah. Tapi kita bersyukur pada Allah, pejabat kita enggak seperti itu. Ya enggak, Bu? Ya enggak, Bu? Udah usah tuh. Batasannya jam 5 ya. Batasannya jam 5 ya. Yang kedua, kalau ngaji aktif baru libur lama itu jangan lama-lama. Macam perempuan hamil kan baru melahirkan, itu tak boleh lama-lama. Nah, itu seperti itu kajiannya dalam ilmu qiyas. Kita kan sudah lama libur nih, Bu. Maka ngaji jangan dulu lama-lama, grogi nanti. Yang kedua, saudara, siapa yang Allah kumpulkan? Orang-orang yang di dunia tidak sempat beribadah karena merasa dirinya ini orang fukoro. Karena dia merasa dirinya itu sebagai pembantu, hamba sahaya, karyawan, orang rendahan, sehingga tidak sempat beribadah. Allahu Akbar. Ini terhadap karyawan ini Allah nanti akan bertanya. Terhadap karyawan dan karyawati ini nanti Allah akan bertanya. Seperti apa Ustaz kamu? Allah bertanya kepada kami. Allah bertanya macam ini, saudara. Apa kata Allah? Ka'ayyakuna lakum lima taraktumul ibadah. Wahai kalian, kenapa kalian di dunia meninggalkan ibadah, kata Allah. Maka orang-orang yang merasa dirinya dulu sebagai pembantu atau hamba sahaya kalau zaman dulu, atau kalau zaman sekarang sebagai karyawan dan karyawati apapun pekerjaan, mereka berkata macam ini, fa in qalu nahnu mashghulun bi khidmati sadatina. Ya Allah, kami tidak sempat beribadah dulu di dunia karena kami sibuk beribadah dan melayani atasan kami, dunungan kami, bos kami. Kami sibuk menjalankan perintah atasan kami sehingga kami tidak sempat beribadah. Jam segini harus masuk, balik jam segini, nanti jam segini masuk lagi, harus pulang jam segini. Tak sempat lagi ya. Ya Allah, kami beribadah. Kami sebagai anak, kami sebagai abid, kami sebagai pelayan, kami sebagai karyawan, tidak sempat lagi beribadah, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Abdi Yusufu tahta azizil Isra wa mar'atihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Kamu tahu tidak, kata Allah, Yusuf itu hamba sahaya. Yusuf direncanakan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Izin sama orang tuanya bahwa dia akan mengajak Yusuf main-main. Ternyata kejahatan saudara-saudaranya karena keirian terhadap adiknya yaitu Yusuf alaihissalam
Maka saudara, Yusuf alaihissalam dilemparkan ke satu sumur yang sangat dalam. Kemudian setelah Yusuf alaihissalam dijeburkan ke dalam sumur, kemudian tidak puas saudara-saudaranya mengambil berbagai batu lalu ditindihkan atau dijatuhkan ke dalam sumur itu dengan harapan Yusuf cepat mati di dalam. Tapi pertolongan Allah mah enggak sulit. Rupanya di dalam sumur itu saudara ada di pinggirnya satu, apa kalau bahasa Sundanya itu nyerang kedong. Apa itu nyerang kedong? Gitulah kata saudara. Nyerang kedong saudara. Sehingga kalau ibu menanam mayat, naruh mayat ke dalam kubur kan ada serang kedongnya kan? Nah, itu serang kedong itu. Bahasa sini apa? Hah? Serang kedong itu ya bentuknya macam itu. Kalau mayat dimasukkan ke kubur, kan ada tempatnya itu, ada tempat mayatnya. Bukan kayunya. Ya udahlah, bahasa gak ngerti. Maka saudara, ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam sekedong itu, batu bukan berjatuhan tapi tidak ninggal Nabi Yusuf, tapi jatuh di samping-samping. Kemudian datanglah orang-orang yang hendak berjualan kehausan. Maka dia mendengar di situ ada satu sumur, diturunkannya satu ember. Satu ember dengan niat untuk mengambil air. Di situlah Nabi Yusuf alaihissalam berpegang kepada tali itu saudara hingga terus naik. Kata pedagang, ini berat betul apa ini? Berat betul ini apa? Berat betul apa ini? Ketika sudah nyampe saudara di atas sumur tali, rupanya ada anak yang sangat ganteng saudara. Kemudian dibawa oleh pedagang tadi saudara. Kemana? Dipelihara? Tidak, dijual ke pasar. Waktu itu hukum berjual belian manusia masih berlaku, hamba sahaya. Dijual lagi saudara. Hingga satu istri Perdana Menteri yang namanya Zulaikha saudara tertarik untuk membeli. Setelah dibeli bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Kan semakin remaja, semakin dewasa. Semakin nampak kegantengan Yusuf alaihissalam. Ada orang tanya begini, Ustaz, gantengan mana sih Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Yusuf itu separuh kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf separuh daripada kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Ustaz yang masuk Nabi Yusuf bukan Nabi Muhammad yang ganteng itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketampanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan sebulannya sebagaimana matahari. Sebagaimana sebulannya matahari saudara. Tetapi Allah memberikan ketampanan kepada Nabi Yusuf alaihissalam hanya separuh daripada ketampanan Nabi Muhammad. Sehingga ditafsirkan kata ulama saudara, kalau kita memandang Yusuf alaihissalam seperti kita memandang di bulan pertama. Tapi kalau kita memandang wajah Nabi Muhammad sebagaimana kita memandang matahari. Siapa di sini yang sanggup memandang matahari? Siapa? Enggak ada orang yang sanggup memandang matahari. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika duduk di hadapan Nabi, semuanya menundukkan kepala saking ta'zim dan agungnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam karena separuh kegantengannya bisa dinikmati, khususnya oleh kalangan para kaum perempuan. Karena dia separuh daripada kegantengan Nabi Muhammad. Ditafsirkan kegantengan Nabi Yusuf itu seperti bulan purnama. Semua orang pun tak ada yang tidak bisa menikmati bulan purnama. Oh, indahnya bulan purnama. Tapi orang gak ada yang mengatakan, oh, indahnya matahari. Gak ada. Karena orang gak kuat memandang matahari. Itulah perumpamaan wajah Rasulullah seperti matahari. Sementara Yusuf alaihissalam seperti bulan purnama. Maka ketika Zulaikha tidak tahan lagi mengendalikan dirinya, tergoda dengan ketampanan Yusuf alaihissalam, Zulaikha menggoda Yusuf alaihissalam. Dipanggilnya Yusuf ke dalam kamarnya. Sini Sub. Datang Yusuf alaihissalam. Ada apa juragan? Sini Sub. Mendekat dari Yusuf alaihissalam. Maka digodalah oleh Zulaikha alaihissalam. Dikuncinya jendela kamar keraton Zulaikha itu oleh Zulaikha. Dikuncinya pintu kamarnya itu saudara. Lalu Zulaikha mendekat ke arah Yusuf. Mendekat. Hendak memperkosa Yusuf, bukan Yusuf yang memperkosa Zulaikha. Ada yang terjadi.
terjadi perempuan yang memperkosa laki-laki? Ada. Maka Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf? Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka Yusuf lari ke arah pintu yang terkunci tadi. Yusuf bukan tidak tahu pintu itu dikunci, tapi itu sebagai usaha supaya ada jawaban di hadapan Allah. Apa yang kau lakukan Yusuf ketika kau hendak diuji, diajak perbuatan fahsya, perbuatan yang menjijikkan, hampir berzina di situ, apa yang kau lakukan? Nanti Yusuf bisa menjawab, ya Allah, aku sudah berupaya untuk mendobrak pintu dan lari ke arahnya, tapi bagaimana aku bisa keluar, pintu itu dikunci? Ada jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang sampai saat ini tidak mau ke masjid, tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau taat. Orang-orang yang sudah mengajak itu, ibu nanti ada jawaban di hadapan Allah. Ya Allah, kami sudah datang, kami sudah mengajak, tapi mereka tidak mau. Coba bayangkan bagi orang yang belum mengajak, ketika ditanya oleh Allah, apa usahamu untuk saudara-saudaramu hingga saudaramu itu tidak taat, sehingga sekarang harus dilempar ke dalam api neraka. Apa usahamu di dunia? Orang yang tak pernah mengajak saudaranya itu bagaimana nanti berkata di hadapan Allah? Bagaimana? Aku ya bodoh amat orang lain. Yang penting kan aku taat kepadamu ya Allah. Oh kok bisa kayak begitu? Ibu bilang mati Allah Subhanahu wa taala. Yusuf pun begitu nanti di hadapan Allah. Makanya dia lari ke arah pintu. Mulai otak. Tak biarkan kesempatan itu lepas begitu saja. Mengejar dari belakang, dijambaknya baju Yusuf hingga sobek ke arah belakang. Ketika saling jambak menjambak saudara, Perdana Menteri suami Julaiho datang hingga terjadilah di situ satu fitnah di mana Julaiho itu rupanya pintar. Apa kata Julaiho? Wahai abang, tolonglah kami mau diperkosa sama Yusuf, tolonglah kami. Begitu kau perempuan. Sampai sekarang makanya ada tuh perempuan kayak gitu. Ibu-ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi saksi kesucian Yusuf alaihissalam? Di situ ada bayi merah yang sedang diayuni. Dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan ada bayi merah yang sedang diayuni. Itu dengan izin Allah, bayi merah yang belum bisa ngomong itu berkata, wahai Tuhan, kata bayi merah, periksa baju Yusuf. Kalau yang sobek bagian depan, berarti Yusuf yang mau memperkosa. Tapi kalau sobeknya bagian belakang, berarti Yusuf yang mau diperkosa. Maka dicek oleh suaminya, Perdana Menteri tadi, Pak, rupanya sobek jubah Yusuf itu kan bagian belakang. Memang Yusuf lari, ditarik oleh Julaiho dari belakang. Tapi namanya pejabat, Pak, biarpun salah, dia malu nanti kalau ketahuan publik, ketahuan rakyat, betul gak? Para pejabat memang begitu. Akhirnya bagaimana? Maka fakta itu diputar balikan saudara, hingga tetap saja Yusuf alaihissalam di penjara. Berapa lama Yusuf di penjara? Gara-gara fitnah Julaiho tadi. 9 tahun. Setelah dilepaskannya Yusuf saudara, dia jadi hamba sahaya melayani Julaiho. Semakin dewasa, semakin ganteng Yusuf alaihissalam. Tergodalah Julaiho. Apa yang terjadi? Habislah Siti Julaiho digunjing oleh seluruh istri-istri para menteri pada waktu itu. Satu negara habis menggunjing Julaiho. Kalau bahasa kita, masa ya ada istri Perdana Menteri tergoda sama pembantu. Aneh, murah, kegatelan. Kan biasanya begitu ya? Iya gak? Orang Solo, orang sini gak biasanya begitu. Murahan, kegatelan, memalukan, macam tidak ada laki lain. Begitu. Masa seorang majikan, seorang bos tergoda dengan pembantu? Maka bagaimana Julaiho menyikapi itu? Dia musik, diceritakan di dalam Al-Quran, dikatakan. Maka Julaiho itu mengundang seluruh istri-istri para Perdana Menteri. Istri-istri menteri diundang oleh Julaiho alaihissalam. Lalu disediakan kursi, berderet duduk di situ, semua istri-istri para menteri. Kemudian diberikannya satu buah apel dan satu pisau yang sangat tajam di tengahnya. Ketika para istri-istri menteri itu sudah duduk di atas kursinya masing-masing, sudah memegang apelnya dan pisaunya yang sangat tajam, ketika sudah siap untuk mengiris buah apel itu, apa Julaiho? Sini Sup. Maka datanglah Yusuf yang sangat tampan itu lewat di hadapan seluruh istri-istri Perdana Menteri. Sementara di tangannya pisau dan apel. Perempuan kan gitu ya. Kalau tengah lelaki ya bukan cuma perempuan, lelaki juga begitu.
nengok tampan seret, tak terasa tengok matanya seret, seret, seret. Tidak terasa semua jari-jarinya habis. Apa yang ditengok oleh Zulaikha? Zulaikha tersenyum melihat jari-jarinya semuanya pada putus. Maka setelah Yusuf selesai jari-jarinya pada putus, saudara, apa kata Nabi? Kata Zulaikha, sudah cukup, balik lagi saya. Kamu masuk lagi ke kamar, masuk lagi, jangan keluar kamu. Baru setelah Yusuf lewat, saudara, di dalam Al-Quran dikatakan apa kata istri-istri Perdana Menteri itu, saudara? Tidak ada orang yang paling cakap sedunia ini melebihi orang ini. Dan inilah bukan manusia, kata orang ini pasti malaikat ini. Tidak mungkin manusia secakap ini. Ketika ditengok tangannya, wah, tangannya putus, tangannya habis semua. Apa kata Zulaikha? Perhatikan tangan kalian. Inilah lelaki yang kata kalian, masa seorang majikan, seorang bos suka sama pembantu, sama hamba sahaya, sama pelayan. Tengok diri kalian semua, kata Zulaikha. Bukan cuma tergoda kalian tidak sadar jari-jari kalian putus semua. Saking menikmati ketampanan Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf itu saudara hamba sahaya. Tapi apa kata Allah? Yusuf tidak meninggalkan ibadah. Kenapa kalian merasa sebagai karyawan meninggalkan ibadah? Yang ketiga, didatangkan lagi saudara, orang-orang siapa? Orang-orang yang senantiasa di dunianya saudara sakit aja. Istrinya sakit-sakitan, suaminya sakit-sakitan, anaknya sakit-sakitan, bapaknya sakit-sakitan, sakit-sakitan. Sehingga dia tidak mau beribadah, tidak sempat beribadah. Maka orang-orang yang di dunianya diuji dengan berbagai sakit, saudara, tetapi tidak sempat beribadah, Allah panggil tuh, Allah datangkan. Apa kata Allah kepada orang-orang yang senantiasa sakit? Ka'ayyakullah Allahu lahum liman taraktumul ibadah. Wahai orang-orang yang dulu-dulunya aku berikan ujian sakit kepada kalian, kenapa kalian tidak sempat beribadah? Mereka berkata, fa in qalu nahnu marda, ya Allah, aku ini orang yang terus-menerus sakit, jarang aku sembuhnya, jarang aku sehatnya. Apa kata Allah? Abadi Ayyubu maradun syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Hambaku Ayyub alaihissalam, dia diberikan sakit yang luar biasa, kata Allah. 18 tahun Nabi Ayyub sakit, saudara. Ibu tahu gak, Nabi Ayyub itu sakitnya 18 tahun. Ini kalau diperbanyak bisa ini panjang, singkat saja. Nabi Ayyub alaihissalam, saudara, diberikan 3 istri yang soleh, diberikan rumah yang mewah oleh Allah, ladang yang luas, ternak yang banyak, anak-anak pun yang banyak, lagi soleh, saudara. Kekayaan yang melimpah Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah meninggalkan ibadah aja di atas minhaj. Maka setan izin sama Allah, ya Allah, aku boleh izin. Apa kata Allah? Aku nak goda Ayyub. Boleh, kata Allah. Maka diuji oleh setan. Ujiannya luar biasa sebelum sakit, saudara. Anak Nabi Ayyub seluruhnya dipateni oleh setan. Dibuat macam sakit demam hingga sakit mati semuanya, saudara. Kemudian dibisikkan ke telinganya Ayyub alaihissalam, Ayyub, anakmu tengok mati semuanya. Apa kata Ayyub? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya orang Allah, kata Ayyub. Aku sekadar dititipin, sekarang Allah ambil. Ya orang Allah. Nabi Ayyub jengkel setan. Setelah itu apalagi yang dipateni oleh Ayyub? Sebelum anaknya itu, saudara, seluruh binatangnya dipateni oleh setan, dibunuh oleh setan. Kemudian tempatnya diloksorkan oleh setan, rumahnya dihancurkan oleh setan, anak Ayyub dipateni oleh setan. Tapi apa kata setan? Ya orang apa? Biniku, anakku, tanahku, kambingku, seluruhnya itu milik Allah. Sekarang diambil oleh Allah. Malah lega, kata Ayyub, tidak ada lagi pertanggungjawaban atas diriku. Ayyub malah lega. Maka terakhir setan laknatullah alaihi, saudara, ditiupnya mulut Ayyub alaihissalam ketika Nabi Ayyub alaihissalam sedang rukuk. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam sedang rukuk, maka ditiuplah mulutnya oleh setan atau lain. Kemudian terjadilah masuk angin, kemudian kembung perih pula. Beginilah kalau cara sudah lapar, ya. Perut Nabi Ayyub alaihissalam, perutnya, saudara, membuncit, mengembang, akhirnya meletus.
Ketika meletus, membusuk, setelah membusuk, dipenuhi oleh belatung-belatung. Belatung itulah yang menghabiskan daging-daging Ayub alaihissalam. Hingga diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin, saudara. Seluruh tubuh Ayub alaihissalam itu khususnya dagingnya dan kulitnya sudah habis dimakan belatung. Terakhir belatung yang menggerogoti hati Ayub alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai belatung, kau jangan makan hatinya. Kalau kau makan hatinya, nanti dia bisa lupa kepadaku, tak akan berzikir lagi kepadaku. Jangan kau makan hatinya. Maka menyisakan tinggal hati Ayub alaihissalam. Saudara bayangkan, Nabi Ayub alaihissalam diusir dari kampung itu karena orang-orang kampung takut penyakitnya menular. Datang ke kampung yang satu lagi, diusir lagi dari kampung itu. Datang ke kampung yang satu lagi, diusir lagi dari kampung itu. Hingga Ayub alaihissalam tinggal di satu gunung, tidur di atas daun pisang, saudara. Istrinya yang tadinya 3 saudara, yang 2 bukan anak. Tak sanggup lagi hidup dengan Ayub alaihissalam, menyisakan satu istrinya, saudara. Satu istrinya hingga menjual rambutnya, ditukar dengan bubuk roti untuk memberi makan dirinya dan makan suaminya, saudara. Bayangkan Ayub alaihissalam, tapi tidak meninggalkan ibadah. Kita pergi serang corona 3 hari saja sudah tak sholat. Yang padahal itu demam. Saya, istri saya, anak-anak saya sudah 1 minggu lebih diserang demam, batuk, pilek, saudara. Biasa aja, saudara. Nah, biasa-biasa saja. 50.000 tahun yang lalu batuk ini sudah ada, demam ini sudah ada. Jangan berlebihan menyikapi penyakit. Nanti malah kita sakit beneran gara-gara terlalu mendalam dalam menyikapi penyakit itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tengok Ayub 18 tahun tinggal menyisakan hatinya saja. Seluruh harta kekayaannya habis. Tidak meninggalkan ibadah. Kamu hanya sakit begitu saja, kata Allah, sudah tak sempat ibadah lagi. Yang terakhir. Yang terakhir siapa Ustaz? Yang terakhir. Orang-orang fuqara dan orang-orang masakin. Wa yahtadillahu ta'ala 'alal fuqara bi'isa. Orang-orang belah sakit, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tak ibadah lagi. Ya kan? Tak sempat kan? Maka Allah tanya mereka, lima taruh cuma ibadah. Kenapa kamu meninggalkan ibadah? Mereka berkata, nahnu masdurna bi masaqatil fakir. Ya Allah, aku ini orang kere. Aku ini orang belangsat, ya Allah. Aku ini orang miskin. Aku tak sempat beribadah, ya Allah. Mencari sesuatu nasi pun susah. Bagaimana aku bisa beribadah? Kalau saya wajar, ya Allah. Hartanya banyak, duitnya cukup, badannya sehat. Wajar, ya Allah, di hati beribadah. Aku ini orang kere, ya Allah. Aku ini orang serba susah, ya Allah. Makanya aku tak sempat beribadah. Apa kata Allah? Adadi Isa afqaru man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an min ad-dunya falaysa lahu baitun wala malun wala zawjatun wa huwa lam yatrukul ibadah. Hambaku, kata Allah, Isa alaihissalam lebih fakir daripada kamu. Sepakir-pakirnya kamu, ini bahasa saya bukan bahasa Allah. Sepakir-pakirnya kamu punya rumah meskipun kecil. Sepakir-pakirnya kamu masih bisa makan. Sepakir-pakirnya kamu tidak kehujanan. Kalau ketika hujan tidak kepanasan, ketika panas. Sepakir-pakirnya kamu lebih punya daripada 3 pakaian. Cukup makan kamu, baju kamu. Kamu mengatakan fakir karena rumah kamu tidak mewah kayak orang. Kamu mengatakan miskin karena pakaian kamu tidak mahal seperti pakaiannya para pejabat. Kamu mengatakan miskin karena anak-anak kamu tidak didandani seperti anaknya orang-orang kaya. Padahal kehidupan kamu sebetulnya cukup. Tengok Isa, kata Allah. Apa kata Isa? Afqaru man fil ardi wa huwa lam yakul ibadah. Tidak ada orang yang lebih fakir daripada Nabi Isa. Isa tak punya bumi. Bumi Isa itu lantainya tanah, atapnya langit. Di mana ada tempat berteduh, disitulah Isa tinggal. Kalau hujan dia kehujanan, kalau panas dia kepanasan. Isa tidak punya rumah, wala malun, Isa tidak punya harta, wala zaujatun, dan Isa tidak punya bojo. Apa itu bojo? Tidak punya istri. Kamu punya, kata Allah, meskipun model istrimu ya macam begitu, tapi kamu paling tidak punya. Kamu merasa tidak punya, tidak mensyukuri karena kamu selalu melihat istri orang. Istri orang tinggi, istri orang putih, istri orang rambutnya ikal apa ya? Pokoknya begitulah.
Kamu selalu membandingkan dengan istri orang. Padahal di situlah kerja setan. Kerja setan bukan kerja setan ya. Kerja setan. Setan itu selalu membuat di mata, hiasan di mata setiap kaum lelaki agar istri orang itu dibuat bagaimana lebih cantik, lebih mulus, lebih demon, lebih menarik daripada istrinya sendiri. Itu kerja setan. Apakah cuma itu juga? Enggak juga. Rupanya setan itu bekerja untuk kaum perempuan. Bagaimana di mata perempuan ini agar lelaki orang lain itu lebih gagah, lebih tampan, lebih makam, lebih bertanggung jawab, lebih arif, lebih dewasa, lebih. Sehingga suaminya itu ternampak hitam, keriting, kudisan, pendek, belek, kayak bebek, suaranya wek, habis semuanya. Sehingga tidak ada rasa syukur lagi kita kepada Allah. Padahal kata pepatah mengatakan begini, dalam diri manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kenapa kita melihat istri orang itu seakan-akan lebih daripada istri kita? Atau kenapa suami orang itu lebih segala-galanya daripada suami kita? Karena kita sudah tahu kelemahan suami atau istri kita, sementara kita belum tahu aib dan kekurangan istri atau suami orang lain. Saya merasakan begitu. Seakan-akan istri kita ini kurang begini, kurang itu, kurang ini. Jika dibandingkan dengan istri tetangga, begitu. Padahal tidak, setiap istri itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Masalahnya begini, setelah 10 tahun berumah tangga, kita tahu segala aib dan kekurangan istri kita, tapi kita belum tahu aib dan kekurangan istri orang lain. Seandainya kita lepas istri kita, atau kita gugat cerai daripada suami kita, dan kita mencari suami baru atau istri baru, belum tentu dia lebih baik daripada yang pertama. Makanya saya saya sarankan kepada Pak Imam, kalau merasa ada kekurangan dalam diri istri kita, bukan harus diganti, ditambahi. Nah, kalau ditambahi itu sebagai realisasi untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rupanya Pak Imam tidak, dia setia. Padahal istrinya itu sudah siap loh. Betul, istri itu siap loh. Bukan kayak ibu udah siap. Istrinya itu siap loh. Saya pernah dengar loh. Dia sudah ikhlas, sudah ridho. Kalau Pak Imam kita ini sudah merasa mampu untuk 2, silahkan saja. Tapi Pak Imamnya sore dia tak terima. Dia cukup 1 saja. Istrinya sekarang inilah segala-galanya untuknya. Itu yang hebat. Istrinya ikhlas, siap, tetapi suaminya tetap setia. Begitu. Ya, kok jadi ke situ ya? Kemana larinya itu? Wala malu wala zaujatu hum yatrukul ibadah. Isa begitu Bu, tak punya rumah, tak punya harta, tak punya istri. Tapi separkir-parkirnya orang zaman sekarang Bu punya rumah, punya harta, walaupun tak banyak, punya istri, punya sebetulnya. Hanya saja menganggap dirinya miskin, menganggap dirinya fakir, karena dia melihat orang lain dalam perkara dunia di atasnya. Rumahnya mewah, istrinya luar biasa, kalungnya, perhiasannya sedemikian rupa, anak-anaknya didandani semewah sedemikian rupa, hingga dia lupa rezeki yang telah dilimpahkan di tengah-tengah keluarga. Lalu dia menganggap dirinya miskin dan fakir, sehingga dia tidak mau beribadah. Orang seperti ini akan dihujat dengan Nabi Isa alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita daripada 4 hujatan ini, saudara. Dan akhirnya kita beristiqomah dalam amal kebaikan sehingga kita bisa husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di kesempatan. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.